Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang berarti di sini kita akan ada kuantitatif dengan SPSS dan uji varietas, uji relativitas, uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, pertama di sini kita sudah mendapatkan datanya. Ini ada 3 dari juri. Ini kita datanya kita sudah input di SPSS selanjutnya langsung saja kita akan menguji validitas. Nah, uji validitas tersebut merupakan uji yang digunakan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, dan dalam uji validitas ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran mencerminkan konsep yang diukur. Nah, langsung saja kita klik analyze dan kita pilih correlate dan kita pilih variate. Nah, di sini kita akan mengujinya satu persatu. Jadi juri 1, juri 2, dan juri 3. Masukkan aspek dari juri 1 terlebih dahulu. Kita masukkan ke kotak variabel karena kita menggunakan korelasi Pearson jam 4, kita centang korelasi Pearson. Nah, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, akan muncul data dari penilaian 1 seperti ini. Nah, korelasi signifikan apabila kurang dari 0,6. Jadi kalau lebih dari 0,6 maka kedua aspek tersebut tidak berhubungan atau tidak memungkinkan dan tidak berrelasi. Nah, selanjutnya pada uji relativitas. Uji relativitas ini merupakan uji yang digunakan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan pada waktu yang berbeda atau oleh yang berbeda, dan uji reliabilitas ini menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Langsung saja kita ke uji reliabilitas. Kita pilih scale, terus kita pilih reliability analyze karena kita mengujinya satu persatu, jadi ini kita pindahkan ke kotak item sampai iteratif yang terakhir. Nah, langsung. Dan jangan lupa kita centang scale if item delete. Nah, setelah seperti ini, kita klik continue. Dan pada kita menggunakan model alpha Cronbach, lalu kita klik dan muncul seperti nah, Cronbach alpha. Nah, di sini ada data yang valid, terdapat 25 dari 25 total data dan dengan persentase 100%. Dan yang tidak valid adalah 0, artinya semua data ini
valid. Nah, pada reliabilitas ini terdapat feedback alpha 0,50, di mana ketika reliabilitasnya di atas 0,07 memiliki reliabilitas yang kuat. Sedangkan di data satu ini roundback alpha-nya 0,550. Jadi reliabilitas dari data kedua, dari data yang pertama kita input ini memiliki reliabilitas yang rendah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, koliniaritas dan juga deskripsi. Nah, ini sudah kita dapatkan total dari data yang kita. Nah, ini adalah total dari setiap aspeknya. Jadi total pada setiap value ini kita jumlahkan dan total value kita jumlahkan. Nah, kita akan ganti. Kita ganti menjadi J1X dan yang J1J, yang ketiga J2X, yang keempat J2Y, dan yang selanjutnya ada J3X dan J3Y. Setelah sudah seperti ini, kita langsung saja ke uji normalitas. Nah, uji normalitas ini merupakan uji yang digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam analisis statik terdistribusi dengan normal. Nah, langsung saja kita uji normalitas. Yang pertama kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, karena kita menguji satu persatu, jadi ini kita masukkan ke independen yang X1 dan J1. J1-nya kita masukkan ke dependen. Nah, pada statistik, karena kita menggunakan residual Durbin-Waston, maka kita centang Waston dan collinearity adjustment, diagnostic, dan juga covariance match. Lalu kita klik continue. Pada plot kita pilih ini, kita masukkan pada X dan pada sheet ini kita masukkan pada Y. Jangan lupa kita centang stop. Kita continue. Selanjutnya pada save, jangan lupa pilih unstandarized yang ada di residual. Kemudian kita klik OK. Lalu kita OK. Datanya sudah muncul seperti ini. Nah, pada uji normalitas ini
sebenarnya bisa menggunakan tiga untuk cara untuk menguji normalitas. Yang pertama menggunakan grafik histogram. Apabila histogram ini membentuk kurung seperti ini, maka terdapat data terdistribusi dengan normal. Dan yang kedua menggunakan diagram atau diagram pivot yang dimana ketika titik-titik ini mengikuti garis berjajaran sepanjang garis diagonalnya, maka data dianggap terdistribusi dengan normal. Nah, pada cara yang ketiga menggunakan Kolmogorov Smirnov. Nah, bagaimana menggunakan Smirnov? Kita analyze, klik pada non-parametric test, lalu kita pilih aplikasi dialog, lalu kita pilih sampel KS. Nah, ini kita masukkan ke ini pada understandardized residual, kita masukkan ke kotak tes variabel, lalu kita klik OK. akan muncul Kolmogorov seperti ini. Dan apabila dikatakan distribusi dengan normal, apabila assign signifikan itu di bawah 0, ini ya teman-teman. Jadi dikatakan signifikan apabila ini bernilai 0,200. Nah, selanjutnya kita lakukan ujian ke ini. Data kita pindahkan karena saya sudah menyiapkan Word-nya, jadi langsung saja kita ke cara analisis data yang kedua. Nah, yang pertama kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, kemudian karena tadi kita ulangi, kita analyze, kita klik correlate, pilih bivariate. Nah, karena tadi sudah, jadi kita keluarkan dari kotak variabel. Lalu kita lanjutkan pada penilaian C2. Pada C2 kita blok semua. Kita masukkan ke kotak variabel. Jangan lupa pastikan bahwa ini korelasi persen karena kita menggunakan korelasi persen. Nah, lalu kita klik OK. Akan muncul korelasi seperti ini. Nah, selanjutnya pada penjelasan sama seperti yang tadi, apabila signifikannya lebih dari 0,05 maka dianggap tidak memiliki hubungan dari kedua aspek tersebut. Nah, selanjutnya kita akan uji reliabilitas dari C2. Kita pilih scale, kita pilih size. Nah, ini karena kita tadi sudah menguji C1, ini kita blok, kita pindahkan kembalikan lagi ke sebelum, dan terus kita pindahkan C2 ini ke kotak item. Kita pindahkan dan kita pilih statistik. Jangan lupa ini sudah tercentang
ini tercentang ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita tadi. Terus kita continue. Nah, lanjut kita klik OK. Nah, akan muncul sama seperti yang tadi. Nah, ini sepertinya menunjukkan reliabilitas yang kuat karena rollback alpha-nya di atas 0,7. Di sini rollback alpha 0,922. Jadi dianggap bahwa reliabilitasnya sangat kuat. Dan di sini dari data ini terdapat data yang dikeluarkan dari data yang valid, yaitu ada satu data yang dikeluarkan karena berarti data tersebut perlu diperbaiki atau dibuang. Nah, selanjutnya kita melakukan pada uji normal sama, kita lakukan analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, ini kita kembalikan ke sini karena kita tadi sudah menguji. Ini kita ganti dengan J2X dan ini kita ganti dengan J2Y. Pada statistik kita jangan lupa kita centang seperti tadi karena dengan residual Darwin-Watson. Pada plot sudah seperti tadi, Z-nya di Y dan Z-nya di X. Kita continue, kita klik save. Ini sudah tercentang di unstandardized residual. Kita continue, lalu kita OK. Nah, akan muncul data. Nah, ini Darwin-Watsonnya 2,222, artinya apabila Darwin-Watson ini mendekati 2 tidak terjadi auto, dan apabila Darwin-Watson ini mendekati 0 maka terdapat autokorelasi positif, dan apabila Darwin-Watson ini angkanya bergerak mendekati 4 maka terdapat autokorelasi yang negatif. Jadi di sini Darwin-Watson-nya 2,22 ini, maka terdapat autokorelasi yang negatif, dan pada normalitas ini uji normalitas bisa menggunakan tiga yang pertama seperti tadi, ada tabel histogram, ada diagram plot, dan juga ada Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov-nya sama seperti tadi, analisis, terus analyze, kita split on parametric test, terus latency dialog, sampel KS. Ini kita keluarkan dari komunitas variabel, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini asam setnya 200, jadi data terdistribusi dengan sekarang kita pada uji multivariatas seperti ini.
uji multipolinitas. Dan ini pada umumnya itu harus sama. Dan pada uji normalitas, seperti scatter plot. Jadi apabila titik-titiknya ini menyebar, maka dapat disimpulkan data terdistribusi. Nah, selanjutnya kita pada yang ketiga, kita lakukan seperti tadi, analyze, kemudian kita korelasi dulu. Terus kita ini semua kita lakukan. Kemudian kita ganti jadi J3. Kita masukkan ke kotak warna. Dan tanpa ini tercetak, klik OK. Seperti ini pada J3. Ini signifikannya lebih dari 0,05. Sebenarnya learning dan sosial ini tidak memiliki hubungan yang signifikan atau memiliki hubungan yang lemah. Dan semua ini di atas antara interaksi dan learning juga sama. Sepertinya juga hubungan yang lemah. Dan selanjutnya pada kita akan uji reliabilitas. Ada yang bagian analyze, kemudian kita pilih scale, pilih reliabilitas, kita masukkan ke sini. Pada statistik kita jangan lupa ini kita centang scale if I. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini dari tabel reliabilitas. Nah, ini ternyata konvek alpha dari reliabilitas statistik ini bernilai 0,018. Sedangkan tadi dianggap reliabilitas yang kuat apabila dapatkan nilai 0,7 sampai dengan 0,9. Nah, bisa disimpulkan bahwa reliabilitas dari data ketiga ini adalah sangat lemah atau tidak reliabel. Nah, ternyata ini data yang valid jumlah 25 dari total 25 data dan dengan presentasi 100%. Jadi data di atas ini semuanya valid. Selanjutnya kita akan pada uji normalitas. Analyze, kemudian kita pilih regression. Sama ya teman-teman, seperti tadi hampir sama semua, cuman nanti kita bisa menganalisis. Saya sudah menyiapkan analisis dari data-data ini. Nah, ini regression, kita pilih linear, kemudian ini kita keluarkan, ini juga kita ganti dengan J3 ya, masukkan ke sini, dan J3 ya kita masukkan ke dependent. Lalu pada statistik ini sudah tercetak seperti tadi dari Benewansan juga. Continue. Pada plot ini, pada plot jangan salah ya teman-teman, S reside ini ke Y dan
set rate ini ke X, lalu klik continue. Pada set, kita pilih on standardise, lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti nah, pada uji normalitas ini kan tadi udah sebut 3. Yang pertama ada histogram, ini membentuk berarti data terdistribusi dengan dan pada grafik di plot ini ada titik-titik di sekitar ini, dan ada analisis selanjutnya pada analisis menggunakan kolom senyap. Nah, langsung saja kita ke non parametric test. Parametric test kita pilih legacy dialog, kita pilih sampel. Ini kita keluarkan, kita ganti pada unstandardized residual, dan kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti kita akan ke Word sesuai dengan perintah dari soal yang udah kita cermati kemarin. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Kita ke jawaban ini yang sudah saya pindahkan ke Word. Ini uji validitasnya. Nah, ini dalam perhitungan akan didapatkan suatu koefisien yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas satu item untuk apakah satu item layak digunakan atau tidak. Nah, dalam penentuan layak atau tidaknya digunakan, biasanya korelasinya pada taraf signifikan 0,05 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, aturannya jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dianggap valid, dan apabila lebih dari 0,05 dianggap tidak valid. Nah, pada tabel di atas ini saja. Nah, pada tabel di atas ini terdapat beberapa hubungan yang tidak valid karena signifikannya 0, di atas 0,05 seperti sosial dan learning. Terus pada ini juga pada korelasi person ini juga ketika angkanya semakin tinggi maka memiliki hubungan yang kuat atau valid, hubungan yang kuat. Nah, kalau min seperti ini berarti memiliki korelasi yang tidak valid. Nah, dapat disimpulkan dari data yang sudah kita olah tadi berdasarkan tabel uji validitas menggunakan analisis korelasi Bayes dengan pendekatan signifikansi dua sisi diperoleh antar variabel menggambarkan tingkat validitas instrumen. Korelasi yang signifikan pada tingkat validitas di bawah 0,1 menunjukkan
pada tabel di atas ternyata variabel learning memiliki hubungan yang signifikan dengan fun dan agensi. Learning memiliki hubungan yang signifikan dengan fun dan juga agensi. Seperti saja. Dapat diindikasikan bahwa suatu belajar menyenangkan adanya rasa memiliki kendali terhadap proses belajar dapat meningkatkan aktivitas seperti ini. Ini sebetulnya kita dapat analisis. Nah, selanjutnya pada uji reliabilitas ini digunakan untuk melihat apakah suatu kuesioner ini memiliki konsistensi dengan jika pengukuran kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, pada data juri pertama ini ternyata valid. Dari nilai 25 data yang dikeluarkan dari 25 ini, dan reliabilitas pada yang pertama ini Cronbach alpha memiliki nilai 0,552. Mungkin beberapa item tidak saling mendukung karena skala bahwa itu adalah Cronbach alpha-nya 0,7. Maka dapat disimpulkan pada reliabilitas ini terjadi tidak reliabel atau memiliki reliabilitas yang rendah. Nah, selanjutnya ada uji asumsi fungsi dan dasar yang tadi ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastika. Uji normalitas ada 3 cara yang biasa digunakan. Yang pertama ada histogram. Nah, ini histogram membentuk seperti lonceng atau gunung yang menunjukkan residual standar regresi. Ini digunakan kualitas residual dari ini. Jadi ini seperti ini dianggap bahwa residual bahwa normalitas dari suatu data adalah normal dan terdistribusi dengan normal. Dan pada kurva pivot juga sama, bahwa jika titik-titik ini beredar pada mengikuti garis diagonal, maka dapat diasumsikan bahwa data residual terdistribusi dengan. Nah, yang ketiga menggunakan Kolmogorov method. Nah, Kolmogorov ini adalah cara yang kedua yang sering digunakan, dan pada perintah sebelumnya kita juga harus menggunakan uji Kolmogorov method ini, dan nilai asumsi sebesar 0,200 menunjukkan bahwa pada data tersebut terdistribusi dengan normal karena nilai tersebut lebih besar dari 0. Nah, jadi pada Kolmogorov method ini asumsi normalitas terpenuhi, sehingga dari model regresi layak untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, analisis berikutnya yaitu analisis kolinearitas, di mana toleransi dan PID-nya itu dikatakan multikoliner apabila memiliki toleransi sebesar 1000 dan variance invasion factor atau VF juga sebesar 1000, dan nilai ini berada pada rentang yang aman. Jadi ini sama ya teman-teman, ini pada rentang yang aman.
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah validitas dalam model regresi yang diuji. Nah, ini VIP-nya kurang dari 10. Nah, jadi batas VIF itu adalah 10. Dan batas toleransi ini batas rendahnya adalah 0,1. Jadi semakin tinggi toleransi ini semakin baik. Kemudian pada uji heteroskedastisitas, nah ini apabila titik-titik ini menyebar, maka mengindikasi bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi karena tidak ada pola tertentu yang menunjukkan ketidaksamaan varian residual. Nah, pada analisis Darwin-Weinstein merupakan tes statistik yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dalam residual dari analisis regresi. Nah, ini pada Darwin-Weinstein ini autokorelasi Darwin-Weinstein ini memiliki 3 tingkatan nilai. Yang pertama ada mendekati 0, artinya dari mendekati 0 artinya dari 2 ke 0. Nah, itu menunjukkan autokorelasi yang positif. Dan pada Darwin-Weinstein ini jika mendekati 2 artinya dari 0 ke 2 itu menunjukkan tidak ada autokorelasi. Pada jika mendekati 4 maka menunjukkan autokorelasi yang negatif. Nah, apabila nilai itu dan nilai di sini itu mendekati 4 artinya dari 2 ke 4 maka menunjukkan autokorelasi yang negatif. Pada yang pertama ini diketahui ternyata di sini ada derivasinya 1570. Artinya kurang dari 2 maka tidak terjadi autokorelasi pada sampel 1 kita ini. Terus yang uji validitas yang uji validitas yang kedua ini kita mengambilnya sama seperti yang pertama tadi. Nah, kesimpulan dari ini learning memiliki hubungan yang signifikan dengan peran dan interaction artifisial yang menegaskan bahwa pembelajaran yang menyenangkan dan proses pengembangan sosial memainkan peran penting dalam keberhasilan pembelajaran. Atau juga menunjukkan bahwa autonomi juga menunjukkan yang kuat dengan kreatif dan kolaboratif. Ini teman-teman bisa cermati. Nah, pada reliabilitas ini selain itu curiosity memiliki hubungan yang signifikan dengan resourcefulness yang menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk produktif dan mencari solusi atas tantangan. Tapi terdapat juga yang tidak signifikan, contohnya seperti minimalisme dan signifikan. Ini minimalisme dengan resilience ini tidak signifikan karena pasti korelasi signifikannya di bawah 0,05 di atas 0,00. Nah, berasumsi bahwa pendekatan minimalis dengan kemampuan tahan dalam situasi sulit ini pada uji reliabilitas yang kedua ini ternyata pada processing summary ini terdapat nilai yang
satu nilai yang tidak valid atau harus dikeluarkan dari data dengan persentase 4%. Jadi yang tidak valid itu 1 dari 20. Nah, jadi yang valid itu 24 dari 20. Nah, pada kelompok alpha ini ya, ternyata di sini ada kelompok alfanya nilainya 0,922. Nah, ini bisa dikatakan bahwa memiliki reliabilitas yang tinggi karena di atas 0,7. Pada uji normalitas, jadi terdapat 3 yaitu sama seperti yang di atas, dan ini grafiknya juga sama. Maka dapat disimpulkan data terdistribusi dengan pada P-plot juga ini mengikuti garis diagonalnya, maka data dan distribusi dengan Nah, untuk kelompok grafnya ini ACMC-nya 0,200. Maka karena di atas 0,5 bahwa data residual terdistribusi dengan pada ujian multikoliniaritas ini. Nah, ini toleransi dan nilai VI-nya itu 1000 sama seperti yang tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikoliniaritas dalam regresi yang diuji ini. Jadi, apabila lebih dari VI toleransinya itu sebesar 1000, maka juga VI sebesar dikurang dari 10, maka tidak terdapat masalah multikoliniaritas model yang diuji. Nah, pada selanjutnya pada uji heteroskledastisitas, pada scatter plot ini menyebar ya teman-teman, berarti ini menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi polanya datanya itu terdistribusi dengan warna. Nah, ini mengindikasi bahwa asumsi terpenuhi karena tidak ada pola tertentu yang menunjukkan ketidakpastian varian residual. Nah, ini dari video acuannya. Nah, ternyata di sini lebih dari 2 atau mendekati 4, maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi yang negatif. Dan yang ketiga ini sama seperti tadi. Nah, ini learning memiliki banyak dilakukan dengan fun dan interaction atau sosial yang memuaskan, punya faktor menyenangkan dan proses berulang dalam mendukung pembelajaran. Otonomi juga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kreatif dan collaboration, mengindikasikan bahwa kemandirian seringkali berkontribusi pada kreativitas dan kemampuan kerjasama. Nah, interaction sosial memiliki korelasi yang signifikan dengan sustainability dan collaboration, menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam pendekatan pembelajaran dapat didukung oleh kerjasama yang terus-menerus. Ini juga data ini instrumen tetap dapat dianggap politik karena banyak yang berhubungan dari data, dan uji reliabilitasnya ini valid teman-teman. Dan pada uji reliabilitasnya ternyata kelompok alfanya di bawah 0,7, jauh di bawah 0,7. Dan di sini terdapat 0,018. Maka reliabilitasnya ini sangat rendah atau
kan tidak reliable. Nah, terus uji normalitas. Uji normalitasnya ada 3 sama seperti tadi. Ini juga membentuk loceng seperti ini, maka residual dan terdistribusi dengan pada pipa juga sama, titik-titiknya berada di sekitar garis diagonal. Dan pada pukul 9 asensingnya juga 0,200 dan diindikasi bahwa data residual terdistribusi dengan normal dan uji selanjutnya. Di sini uji multikolomeritas, nilai tolerans dan VIF itu 1. Jadi nilai toleransnya dikatakan tidak terdapat masalah multikolomeritas apabila nilai toleransinya sebesar 1 dan juga nilai VIF-nya kurang dari 10, VIF kurang dari 10 dan tolerans lebih dari 0,1. Dan uji heteroskedastisitas, di sini titik-titiknya juga menyebar dan tidak pada titik tertentu dan tidak membentuk pola tertentu, maka datanya terdistribusi dengan normal dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada Darwin Boston, ternyata ini mendekati 2, 1,783, artinya mendekati 2, maka bisa diartikan tidak terjadi autokorelasi. Nah, tidak terjadi autokorelasi apabila nilai Darwin Watsonnya mendekati 2. Nah, ini analisisnya dari uji kelima uji tadi. Teman-teman bisa mempraktekannya di. Nah, sudah ya teman-teman, sekian dari saya. Kurang ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.